semuanya, perkenalkan saya Margita Arwina dari kelas 9A nomor urut 11 UPT SMA Negeri 1 Lingi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi salah satu tugas dari kelas 9, yaitu mempresentasikan materi tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Yuk simak video dari saya. Tujuan dari materi ini adalah yang pertama, menyampaikan pendapat tentang pengertian, jenis, dan manfaat dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan, serta bahan setengah jadi dari bahan yang sama sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi bahan, alat, metode, dan proses pengolahan yang digunakan pada pembuatan produk bahan pangan jadi dan setengah jadi dari bahan hasil peternakan dan perikanan di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, merancang pembuatan produk olahan makanan dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan dan bahan setengah jadi berdasarkan orisinalitas, ide, dan cita rasa estetis diri sendiri. Yang keempat, membuat, menguji, dan mempresentasikan produk olahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan di wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Sebelumnya, apa sih pengolahan itu? Pengolahan adalah membuat atau menciptakan bahan mentah menjadi produk jadi dan mengubah benda mentah menjadi produk jadi yang mempunyai nilai tambah melalui teknik pengolahan seperti mencampur, mengawetkan, dan memodifikasi agar tetap dimanfaatkan. Lalu, bagaimana dengan pengolahan makanan dari bahan peternakan dan perikanan? Yuk kita bahas! Negara Indonesia terdiri dari beragam suku, bangsa, yang tiap suku memiliki aneka variasi olahan kuliner. Hasil peternakan seperti daging, telur, dan susu, serta hasil perikanan seperti ikan, udang, cumi, dan rumput laut banyak digunakan sebagai bahan olahan makanan khas suku atau daerah. Beberapa spesies ikan sudah dapat dibudidayakan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan ikan. Daging sebagai bahan olahan ialah bagian lunak di tubuh hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan olahan pangan. Yang pertama, jenis ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Hasil peternakan dan perikanan banyak sekali jenisnya. Di sini akan diuraikan jenis ikan, cumi, udang, dan rumput laut, serta daging, termasuk juga telur dan susu yang umum dijumpai di Indonesia. Yang pertama adalah ikan. Ikan yang banyak hidup di Indonesia berdasarkan ekologinya terbagi menjadi 3, yaitu perairan tawar, perairan payau, dan perairan laut. Ikan perairan tawar. Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti sungai dan danau. Dalam banyak hal, lingkungan air tawar berbeda dengan lingkungan perairan laut, dan yang paling membedakan adalah tingkat salinitasnya. Jenis-jenis ikan air tawar sebagai bahan pangan adalah ikan lele, mas, gurami, dan sebagainya. Kandungan gizi ikan air tawar hampir menyerupai dengan ikan air laut. Ikan lele. Ikan lele adalah jenis ikan yang hidup di air tawar. Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang berwarna abu-abu sampai kehitaman. Kulitnya licin, agak pipih memanjang, serta memiliki kumis yang panjang yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Contoh hasil pengolahan ikan lele berupa pecel lele, salah satu hidangan khas Lamongan, abon lele, keripik kulit lele, dan lele asap. Ikan mas. Ikan mas adalah air tawar yang bernilai ekonomis tinggi dan sudah tersebar luas di Indonesia. Ikan mas dapat dibuat aneka masakan seperti pepes, ikan mas, dan pesmol ikan mas. Selanjutnya, ikan bawal. Ikan bawal adalah ikan berbadan pipih dan berenang secara berkelompok. Bawal sering juga ditemukan beriringan di dasar perairan. Contoh hasil pengolahan ikan bawal berupa bawal asam manis dan ikan bawal bakar. Adakah khas makan di daerahmu yang terbuat dari ikan bawal? Selanjutnya, ikan perairan payau. Ikan perairan payau adalah ikan yang hidupnya di perairan payau. Perairan payau merupakan pencampuran antara perairan tawar dan perairan laut seperti muara.
Kadar garam dalam perairan tersebut berkisar 5-29 ppm. Jenis-jenis ikan air payau yang sering dikonsumsi sebagai bahan pangan sebagai berikut. Yang pertama, ikan bandeng. Ikan yang habitat aslinya di laut. Tetapi saat ini bandeng sudah banyak dibudidayakan di perairan payau. Saat ini, hasil olahan yang terkenal dari ikan bandeng adalah bandeng presto, yaitu ikan bandeng yang dimasak dengan cara dikukus atau direbus dengan tekanan tinggi, sehingga durinya menjadi lunak. Bandeng presto ini sering menjadi oleh-oleh khas kota Semarang. Ada juga ikan kakap. Ikan kakap ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna merah. Ikan kakap merupakan ikan yang banyak digunakan dalam pembuatan olahan ikan frozen. Ikan frozen food seperti otak-otak, siomay, kaki naga, dan nugget. Selanjutnya, ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Ikan laut sangatlah banyak jenis dan ukurannya, dari mulai ukuran terkecil sampai ukuran yang besar. Kandungan gizi ikan laut pun sangatlah lengkap dan baik untuk kesehatan. Jenis-jenis ikan laut yang sering dikonsumsi adalah sebagai berikut. Ikan tuna, ikan perenang, pernah diukur mencapai 77 km per jam. Ukuran tubuhnya kisaran antara 100 sampai 255 cm. Hasil olahan ikan tuna berupa filet ikan, stik tuna, pengalengan ikan tuna, dan sebagainya. Ikan tenggiri memiliki tubuh memanjang dan pipih, bersisi kecil dan tipis dengan warna tubuh belang-belang biru gelap. Ikan tenggiri bermulut beredar dengan taring yang tajam, hidung berkelompok tidak jauh dari pantai. Ukuran ikan tenggiri bisa mencapai 1 meter sampai 2,2 meter. Hasil olahan dari ikan tenggiri berupa siomay, kerupuk, bakso, pempek, dan sebagainya. Ada juga udang, binatang yang hidup di perairan. Beberapa jenis udang yang dapat dimakan saat ini sudah banyak dibudidayakan. Jenis-jenis udang antara lain udang jerbung atau Penaeus merguiensis, udang flower, udang windu atau pacet atau tiger, Penaeus monodon, udang cokong atau tokal, atau galah freshwater atau Macrobrachium sp. Udang dogol, Metapenaeus monoceros, udang kucing atau cat brown, udang barong, serta udang rebon. Cumi-cumi adalah kelompok hewan jenis moluska yang hidup di laut. Cumi-cumi kaya akan kalsium dan protein serta rendah energi. Olahan cumi antara lain cumi panggang, cumi goreng tepung, cumi saus lada hitam, cumi sambal balado, dan dapat juga diolah menjadi olahan awetan atau setengah jadi, yaitu cumi asin dan kerupuk cumi. Cumi-cumi memiliki 3 macam jenis, yaitu cumi sotong, cumi karang atau kadut, serta cumi belakuta. Rumput laut adalah alga makroskopik yang hidup di perairan layaknya alga lainnya. Rumput laut tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Seluruh bagian rumput laut disebut talus karena tidak memiliki akar. Rumput laut tidak menempel pada pasir, lumpur, kayu, karang mati, dan juga kulit kerang. Rumput laut hidup di perairan laut dangkal hingga kedalaman 200 meter. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman rumput laut dengan jumlah mencapai ratusan spesies. Rumput laut dikenal sebagai bahan baku pembuatan agar-agar, meskipun dapat pula diolah menjadi olahan yang lain. Selanjutnya, daging. Daging yang berasal dari unggas dan hewan berkaki 4 dapat ditemukan di setiap bagian tubuhnya. Daging tersebut dapat diolah dan dikonsumsi oleh manusia sebagai makanan yang mengandung protein hewani. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa jenis daging yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Yang pertama ada daging ayam. Daging ayam merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan dengan daging hewan berkaki 4. Ayam juga kaya kandungan vitamin A, dan berbagai vitamin B, serta beragam mineral, tembaga, zat besi, kalsium, fosfor, kalium, dan zinc. Berdasarkan jenis ayam yang dibudidayakan, ayam dibedakan menjadi 2, yaitu ayam kampung dan ayam broiler atau ayam negeri. Perbedaan ayam kampung dan broiler adalah sebagai berikut. Ayam kampung
Ayam kampung adalah sebutan di Indonesia untuk ayam peliharaan. Ayam ini merupakan jenis yang biasa dipelihara oleh penduduk atau orang yang tinggal di kampung. Biasa dipelihara oleh penduduk dengan cara dibiarkan lepas bebas, berkeliaran mencari makan di kebun-kebun sekitar rumah. Ayam kampung disukai orang karena dagingnya yang kenyal dan tidak berlemak sebagaimana ayam broiler. Berbagai masakan di Indonesia banyak yang menggunakan ayam kampung karena dagingnya tahan pengolahan atau tidak mudah hancur saat diolah. Keunggulan ayam kampung memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi, yaitu memiliki 19 protein dan asam amino yang tinggi. Kadar lemaknya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan daging ayam broiler. Selain diambil dagingnya, ayam kampung juga menghasilkan telur. Kandungan protein telur ayam kampung cukup tinggi. Kegiatan memelihara ayam kampung ini sebagai budidaya dan sumber pangan atau karena hobi untuk hiasan. Contohnya memelihara ayam kate atau ayam cemani. Ayam broiler atau leghorn. Jenis ayam ini dipelihara dengan cara diternakan, dipelihara di dalam kandang yang berukuran besar. Ayam ini merupakan ayam unggulan karena hasil persilangan dari ras-ras ayam yang memiliki produktivitas tinggi. Hanya dalam waktu 5-6 minggu, ayam ini sudah bisa dipanen. Daging ayam kampung memiliki cita rasa yang berbeda dengan daging ayam broiler. Rasa daging ayam kampung lebih gurih dibandingkan dengan rasa ayam broiler. Selain rasa yang berbeda, kandungan lemak pada ayam broiler lebih tinggi dan dari ayam kampung. Kandungan lemak pada ayam yang terbanyak terdapat di bagian bawah kulitnya, terutama pada bagian sayap. Agar ayam broiler berkurang kadar lemaknya, ketika mengolah dapat dibuang kulitnya sebelum dimasak atau tidak memakan bagian kulitnya. Yang kedua, ada daging sapi. Daging sapi adalah daging yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Selain rasanya lezat, daging sapi ini dapat diolah menjadi aneka masakan. Daging sapi berwarna merah. Bagian tubuh hewan ternak sapi yang memiliki daging terbanyak adalah bagian paha depan dan paha belakang. Bagian kepala, leher, tungkai, dan ekor termasuk bagian moncong atau hidung, cingur, dan lidah juga diambil dagingnya, tetapi tidak sebanyak bagian paha. Bagian jeroan atau isi perut tidak dianggap sebagai daging. Selain direbus, digoreng, atau dibakar, daging sapi dapat diolah menjadi aneka ragam olahan seperti rendang, semur, bakso, abon, dendeng, sosis, dan salami, serta kornet. Daging sapi dimakan hampir seluruh dunia. Yang ketiga ada daging kerbau. Daging kerbau berciri khas berwarna merah agak gelap, memiliki tekstur serat yang lebih kasar dibandingkan dengan daging sapi. Kandungan lemak daging kerbau relatif rendah daripada daging sapi. Daging kerbau dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk di Asia Selatan dan Asia Tenggara, tempat asal hewan ini. Pengolahan daging kerbau biasanya sama dengan pengolahan daging sapi. Yang keempat, daging kambing. Daging kambing merupakan sumber gizi yang penting bagi negara berkembang yang biasanya terletak di daerah iklim tropis. Daging kambing lebih empuk daripada daging sapi dan kerbau. Serat dagingnya lebih halus dan mempunyai rasa dan aroma khas yang digemari beberapa bangsa di negara berkembang. Hasil pengolahan daging kambing seperti sate, sop, dan gulai. 5. Daging babi. Daging babi memiliki warna yang lebih pucat daripada daging sapi, lebih mendekati warna daging ayam. Tekstur lemak daging babi elastis lebih mudah direnggangkan. Daging babi memiliki serat yang terlihat samar dan sangat renggang. Olahan daging babi berupa bakso, sosis, sate, babi rica-rica, dan babi panggang. Selanjutnya, telur. Telur utama dihasilkan oleh hewan jenis unggas dan ikan yang sebenarnya adalah cara hewan tersebut berkembang biak dengan bertelur. Dari telur ini akan menetas hewan muda untuk kelestarian jenisnya agar tidak punah. Telur dapat dilindungi manusia dan mengandung nilai gizi yang tinggi. Jenis telur yang biasa dilindungi adalah telur ayam kampung, telur ayam leghorn, telur puyuh, telur itik, dan telur angsa. Jenis telur ikan yang biasa dikonsumsi manusia adalah telur ikan belida dan telur ikan kaviar. Telur dapat diolah menjadi berbagai olahan dengan cara direbus, digoreng, dikukus,
menjadi berbagai hidangan lezat bergizi seperti telur mata sapi, telur dadar, telur balado, semur telur, pindang telur, telur asin, dan lain-lain. Telur ayam kampung. Ayam kampung yang biasa dipelihara dengan cara dibiarkan mencari makan sendiri di pekarangan penduduk, memakan lebih banyak variasi makanan dan lebih organik dibandingkan ayam broiler atau leghorn, serta bertelur karena diberi pejantan. Sehingga telur ayam kampung memiliki kualitas gizi yang lebih baik dibandingkan telur ayam broiler, jenis petelur yang diternakan dan hanya memakan satu jenis makanan saja. Telur ayam broiler atau leghorn. Ayam broiler jenis petelur umumnya diternakan dan bertelur tanpa pejantan. Ia bertelur menggunakan obat-obatan. Ada banyak jenis ayam petelur yang umumnya diternakan di Indonesia ataupun di luar negeri. Ukuran dan warna telur yang dihasilkan tergantung jenis ayamnya. Warna telur yang umum dijumpai adalah berwarna coklat dengan berbagai variasi ukuran dan berat telur. Telur itik. Telur itik sebenarnya lebih unggul dibandingkan telur ayam broiler. Rasanya pun hampir sama tergantung selera, namun itik lebih kaya akan nutrisi. Hal ini dapat disebabkan oleh pengaruh makanan itik. Telur itik mengandung nutrisi 2 kali lipat lebih banyak daripada telur ayam broiler, memiliki cangkang lebih tebal sehingga lebih tahan lama simpannya. Telur itik biasanya diberi makan dengan cara diangon dan diberi pejantan, sehingga telurnya yang dihasilkan lebih organik. Sementara telur ayam broiler peternakan bertelur tanpa pembuahan atau menggunakan obat, dimungkinkan mengandung antibiotik dan obat-obatan lain, sehingga telur itik lebih sehat. Yang keempat, telur puyuh. Telur puyuh adalah salah satu jenis telur yang juga populer di masyarakat. Telur ini dihasilkan oleh sejenis burung yang oleh masyarakat Indonesia biasa menyebutnya burung puyuh. Selain harganya murah, telur puyuh mudah didapat selama saja sebanyak tempat di Indonesia. Telur dengan ciri khusus bercak-bercak tak beraturan dan berwarna coklat tua ini ternyata memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi 3 hingga 4 kali dibandingkan telur ayam. Telur puyuh yang mungil ini memiliki berat 10 gram hingga 12 gram. Telur mungil ini menyediakan banyak zat yang dibutuhkan tubuh manusia agar menjadi sehat. Selanjutnya adalah susu. Susu adalah cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mamae pada binatang mamalia betina untuk bahan makanan dan sumber gizi untuk anaknya. Susu juga merupakan sumber gizi bagi tubuh manusia. Hewan-hewan ternak mamalia lainnya penghasil susu selain sapi yang biasa dilindungi oleh manusia, contohnya kambing, domba, kerbau, unta, dan kuda. Susu binatang, biasanya sapi, banyak diolah menjadi berbagai produk, misalnya yogurt, keju, mentega, susu kental manis, susu bubuk, dan es krim. Produk susu dibedakan menjadi beberapa tipe berdasarkan kandungan lemak yang terdapat di dalamnya, yaitu susu murni, whole milk, susu kurang lemak, reduced dairy milk, susu rendah lemak, low dairy milk, dan susu bebas lemak, free fat milk, atau susu skin milk. Manfaat ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, serta susu. Ikan, udang, cumi, daging, telur, dan susu adalah sumber penghasil protein hewani. Protein adalah zat yang penting bagi tubuh. Fungsi protein antara lain sebagai zat pembangun, cadangan makanan dan sumber energi, sintesis antibodi, hormon dan enzim, pengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel, pembentukan dan perbaikan sel serta jaringan terutama pada anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. Tubuh kita harus cukup protein. Kekurangan protein, terutama bagi anak dalam masa pertumbuhan dapat menyebabkan proses pertumbuhannya terganggu. Selain itu, kekurangan protein bisa menyebabkan penyakit kwashiorkor. Kekurangan protein secara terus-menerus dapat mengakibatkan marasmus, gizi buruk, dan bisa berakibatkan pada kematian. Berkembangnya sektor perikanan dan peternakan di tanah air Indonesia tercinta patut kita syukuri keberadaannya kepada Tuhan. Adapun manfaat ikan, kandungan gizi yang terdapat pada ikan segar dan manfaatnya antara lain sebagai berikut. Omega 3 untuk proses perkembangan otak pada janin dan penting untuk perkembangan fungsi syaraf dan penglihatan bayi. Mengandung serat protein yang pendek sehingga mudah dicerna.
kaya akan asam amino seperti taurin untuk merangsang pertumbuhan sel otak balita. Vitamin A dalam minyak hati ikan untuk mencegah kebutaan pada anak. Vitamin D dalam daging dan minyak hati ikan untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang. Vitamin B6 untuk membantu metabolisme asam amino dan lemak serta mencegah anemia dan kerusakan syaraf. Vitamin B12 untuk pembentukan sel darah merah, membantu metabolisme lemak, dan melindungi jantung juga kerusakan syaraf. Zat besi yang mudah diserap tubuh. Yodium untuk mencegah terjadinya penyakit gondok dan hambatan pertumbuhan anak. Selenium untuk membantu metabolisme tubuh dan sebagai antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal bebas. Seng yang membantu kerja enzim dan hormon. Serta fluor yang berperan dalam menguatkan dan menyehatkan gigi anak. Selanjutnya, manfaat udang. Udang adalah sumber lemak omega 3 yang sangat besar. Mengandung banyak vitamin, mineral, protein, dan unsur-unsur lainnya yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Seperti kandungan vitamin B12 yang dapat memenuhi kebutuhan harian tubuh 78%. Kandungan selenium 102% yang sangat cukup memenuhi kebutuhan harian tubuh. Kandungan protein 52% yang dapat memenuhi kebutuhan harian tubuh. Kandungan fosfor 50%, kandungan yodium dapat memenuhi 31% kebutuhan tubuh, kandungan vitamin B3 dapat memenuhi 19% kebutuhan harian tubuh, kandungan zinc dapat memenuhi 17% kebutuhan tubuh. Kandungan kolin dapat memenuhi 17% kebutuhan tubuh, kandungan vitamin E dapat memenuhi 17% kebutuhan tubuh, kandungan vitamin B6 dapat memenuhi 16% kebutuhan tubuh. Kandungan lemak omega 3 memenuhi 14% kebutuhan lemak omega 3 kebutuhan harian tubuh. Kandungan koper memenuhi 32% kebutuhan harian tubuh. Kandungan asam patotenis dapat memenuhi 12% kebutuhan tubuh. Kebutuhan asam patotenis kebutuhan tubuh. Kandungan vitamin A dapat memenuhi 11% kebutuhan tubuh. Manfaat cumi. Kandungan tinta dalam cumi-cumi baik untuk kesehatan tubuh, terutama dapat mengoptimalkan sel darah putih, sehingga tubuh secara otomatis mampu mencegah kuman berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai penyakit dalam tubuh. Tinta cumi dapat dimanfaatkan untuk pengobatan tumor. Kandungan tembaga dalam cumi-cumi baik untuk metabolisme zat besi dan membantu proses pembentukan sel darah merah. Kandungan omega 3 yang merupakan salah satu asam lemak tak jenuh dapat menurunkan kolesterol. Kandungan mineral dalam cumi-cumi dapat menyehatkan sistem syaraf. Rumput laut. Manfaat nutrisi dalam rumput laut antara lain 1. Kalsium yang dihasilkan rumput laut dengan kandungannya 5 kali lebih besar dibandingkan susu dapat mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis. Yang kedua, kandungan vitamin C merupakan antioksidan yang mencegah gejala kanker serta dapat merawat kecantikan kulit. Yang ketiga, rumput laut mengandung serat alami yang baik untuk mengontrol berat badan. Manfaat susu. Susu merupakan sumber kalsium dan protein dengan tingkat tinggi. Kalsium dalam susu merupakan zat yang penting untuk kesehatan tulang, terutama bagi pertumbuhan tulang anak. Bagi orang dewasa, berguna untuk menjaga kekuatan tulang dan mencegah terjadinya osteoporosis. Kandungan potasium dalam susu dapat menggerakkan dinding pembuluh darah pada saat tekanan darah tinggi, sehingga mampu menjaganya agar tetap stabil serta mencegah penyakit jantung. Kandungan yodium, seng, dan lecithinnya dapat meningkatkan efisien kerja otak besar. Zat besi, tembaga, vitamin A dalam susu berfungsi mempertahankan kulit agar tetap bersinar. Kandungan tirosin dalam susu dapat mendorong hormon kegembiraan dan membuat tidur lebih nyenyak. Kandungan magnesium dalam susu dapat membuat jantung dan sistem syaraf tahan terhadap kelelahan. Kandungan vitamin B2 dalam susu sapi dapat meningkatkan ketajaman penglihatan. Dapat menetralisir racun seperti logam, timah, dan kadmium dari bahan makanan lain yang diserap oleh tubuh. Manfaat daging. Kandungan gizi pada daging dan manfaatnya. Kaya vitamin B dan mineral sehingga sangat diperlukan untuk kesehatan sistem syaraf dan pertumbuhan.
Kandungan 9 asam amino esensial yang terdapat di dalamnya berperan untuk perkembangan dan memperbaiki seluruh sel tubuh kita yang rusak atau aus. Zat besi HME yang terkandung di dalamnya lebih mudah dicerna dibandingkan dengan zat besi yang terdapat dalam protein nabati. Daging kaya vitamin B dan D. Anggota keluarga vitamin B yang banyak terdapat di dalam daging adalah B2, riboflavin, B3, niacin, B6, pyridoxine, dan B12, kobalamin. Terkandung juga seng, Z, dan selenium yang merupakan sumber nutrisi penting bagi sistem imunitas tubuh. Daging juga merupakan bahan makanan yang kaya akan omega 3. Manfaat telur. Berbagai jenis telur yang umum dikonsumsi masyarakat kaya akan protein dan juga mengandung vitamin, kalsium, fosfor, lecithin, zat besi yang lebih mudah dicerna dan berasimilasi dalam tubuh, kalori, dan lemak. Telur mengandung 80% kalori karena dapat menambah berat badan. Tubuh tidak dapat menyimpan protein karenanya harus selalu didapat oleh tubuh setiap hari dari makanan yang dikonsumsi manusia. Salah satunya didapat dari telur. Yang ketiga, metode pengolahan. Memasak adalah kegiatan menyiapkan atau mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dilindungi dengan cara memanaskan bahan makanan agar bahan makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Metode memasak bahan pangan ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Biasanya metode merebus, mengukus, menggoreng, membakar, dan memanggang atau di oven. Yang pertama ada merebus atau boiling. Merebus adalah melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan seperti air, kaldu, santan, dan susu dengan temperatur 100 derajat Celcius. Bahan makanan harus terendam dalam cairan. Fungsi cairan untuk mematangkan bahan makanan tersebut. Yang kedua, memanggang atau baking. Memanggang adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Alat yang sering digunakan untuk memanggang berupa microwave atau oven. Yang ketiga, mengukus atau steaming. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya dan bahan makanan atau masakan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. Yang keempat, membakar atau grilling. Membakar adalah metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api, biasanya menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api. Teknik ini biasanya dilakukan di ruangan terbuka, dengan sumber panas yang datang dari bawah alat yang disebut grill. Yang kelima, menggoreng atau frying. Menggoreng adalah cara memasak makanan dengan menggunakan minyak atau lemak seperti margarin, shortening, dan mentega sebagai medium penghantar panas. Saat penggorengan menggunakan minyak goreng dengan jumlah yang cukup hingga seluruh bagian ikan terendam minyak. Selanjutnya ada tahap pengolahan, dimulai dari perencanaan, identifikasi kebutuhan atau menganalisis kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan kelas atau kelompok atau keluarga saat ini. Untuk ide atau gagasan perencanaan produk pengolahan pangan. Ide atau gagasan membuat rencana atau merancang suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Selanjutnya, pembuatan, persiapan atau perencanaan pembelian bahan sesuai kebutuhan, alat dan pengolahan pangannya, atau pembuatannya mulai dari pengupasan atau pencucian bahan, proses pembuatan, keselamatan kerja, dan hal khusus lainnya. Selanjutnya, pengemasan, wadah penyajian dan estetika, wadah kemasan, estetika, dan kesehatan. Selanjutnya, evaluasi, merasakan hasil atau produk pengolahan pangan, mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Yang kelima, penyajian dan pengemasan. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap hari, baik diolah sendiri di rumah atau membeli makanan jadi atau matang siap santap. Salah satu yang mempengaruhi konsumen memilih atau membeli suatu makanan adalah cara pengemasannya. Pengemasan makanan adalah cara untuk menyuguhkan makanan kepada orang untuk diperjualbelikan.
yang telah ditata berdasarkan komposisi warna, tekstur atau bentuk rasa, aroma, dan alat atau kemasan sajian makanan. Tujuan pengemasan makanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi isi makanan dari benturan, cuaca, dan mikroorganisme dengan pemilihan material untuk kemasan yang tepat serta desain bentuk dan struktur yang baik. Yang kedua, menjadi daya tarik dan pembeda dari berbagai jenis dan merek makanan. Yang ketiga, informasi mengenai makanan tersebut. Kemasan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, kemasan primer. Kemasan yang berhubungan langsung atau kontak langsung dengan produk makanan. Ukurannya relatif kecil dan biasa disebut dengan kemasan eceran. Yang kedua, kemasan sekunder adalah kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer. Kemasan ini tidak kontak langsung dengan produk yang dikemas. Yang ketiga, kemasan tersier adalah kemasan yang diperuntukkan sebagai kemasan transport atau distribusi apabila makanan akan dikirim ke tempat lain. Ketujuh, faktor penyajian atau pengemasan. Yang pertama, sanitasi dan higienis makanan merupakan salah satu prinsip dari pengemasan makanan. Hal ini harus diperhatikan karena pengemasan makanan yang tidak higienis dapat mengurangi selera makan seseorang, bahkan dapat menjadi media kontaminasi berbagai macam bakteri dan kuman. Yang kedua, cita rasa. Konsumen memilih suatu makanan adalah karena cita rasanya. Sensasi, rasa, tekstur, dan bau. Penampilan makanan menimbulkan sensasi tersendiri dalam mulut kita. Cita rasa sangat mempengaruhi seseorang dalam memilih dan membeli suatu produk makanan. Yang ketiga, warna dan tekstur. Warna makanan dapat memperlihatkan bahwa makanan tersebut masih berkualitas baik atau sudah jelek. Warna makanan dapat digunakan sebagai indikator kematangan makanan. Tekstur makanan yang empuk, mudah digigit, dan mudah dikunyah akan dapat dinikmati dengan nyaman. Selain itu, makanan yang disajikan dengan bentuk menarik dan sensasi menjadi daya tarik tersendiri bagi orang yang memakannya. Selanjutnya, alat dan kemasan. Alat penyajian modern. Alat penyajian modern dapat menggunakan berbagai wadah yang berbahan dasar kaca, keramik, plastik, atau baja anti karat atau stainless steel. Bentuk wadah yang digunakan pun berbeda-beda, bergantung pada jenis olahannya. Selanjutnya ada alat penyajian tradisional. Penggunaan alat penyajian tradisional adalah menggunakan daun. Daun yang biasa digunakan adalah daun pisang. Selanjutnya ada kemasan tradisional dan kemasan modern. Kemasan modern saat ini banyak sekali. Kemasan ini bertujuan agar makanan tetap terjaga kebersihannya serta menjaga cita rasa makanan tersebut. Ada juga penyajian kemasan yang dimodifikasi. Modifikasi kemasan tradisional dan modern banyak dilakukan. Selain menjaga makanan agar tetap bersih, juga memberikan daya tarik dan ciri khas tersendiri produk olahan tersebut. Penggunaan plastik, mika, dan kardus sebagai kemasan biasanya kombinasi dengan daun pisang. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan presentasi dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video guys!